getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, oh, oh. Mami, Malam. Malam. Mari silahkan masuk. Mami, ini Guntur, ayah kandungnya Agung, anak yang diculik sama Widya itu loh, Mi. Bu, tolong saya, Bu. Saya kesini mau menjemput anak saya. Bagaimana keadaan dia, Bu? Jadi betul, Agung itu bukan anaknya Widya. Dia membawa lari anak saya, Bu. Widya itu sendiri sebenarnya buronan polisi. Saya kemari mau menjemput anak saya, Bu. Mami, Oh, dia ada di kamar. Dia baik-baik saja kok. Mari, silahkan masuk. Loh, Mana anak saya, Bu? tadi saya tinggal di sini loh. Sendirian? Enggak, kebetulan tadi Wagimin datang. Saya minta tolong untuk nungguin si Agung di sini. Karena saya harus ke apotek nebus obat. Wagimin mana, Mam? Wagimin yang kerja di Hotel Mustika itu? Iya, tadi dia kemari bawa tamu. Tapi kabur kemana dia ya? Kalau begitu kita harus segera ke hotel. Mencari alamat Wagimen itu. Ayo. Jadi, Anda ayah dari anak itu? Iya, Pak. Dan sekarang anak saya dibawa pergi oleh salah satu pegawai hotel ini yang namanya Wagimen itu, Pak. Wagimin, Jalan Bondowoso, RT 14, RW 5. Oh, Mas, nanti di depan sana belok kiri, ya. Terus lurus saja sampai ketemu lampu merah. Belok kanan, itu Jalan Bondowoso. Nggih, Bu. Katosipun Ibu luwe apal jalanan Jogja timbang supir taksi toh. Walah Mas, aku wis puluhan tahun loh malang melintang ning Jogja. Yang ngerti toh seluk-beluk Oh, nggih. Mau diapakan bayi kecil ini? Biar kecil-kecil begini, dia bisa menghasilkan duit banyak buat kita, Mas. Caranya bagaimana? Dijual ke luar negeri? Hei, Boleng, zaman saiki angel. Menyelundupkan bayi ke luar negeri. Gak segampang zaman dulu, ngawur aja. Loh, kita tidak perlu menyelupkan anak ini kemana-mana. Mas tahu, bapak anak ini orang kaya. Dia pasti mau mengeluarkan uang berapapun juga untuk anak ini. Emang kamu kenal bapaknya? Ya kenal. Dia itu kemari mencari anaknya. Dia selalu kasih tip besar sama saya. Dia pasti orang kaya dari Jakarta, Mas. Siapa yang nyangka sekarang anaknya ada di tangan saya. Saya yakin dia pasti mau berikan berapapun juga yang kita minta untuk anak ini, Mas. Iya. Ketoknya mantep, Gimin. Gue yakin. Mana ada orang tua yang rela anaknya diculik, Mas. Iya. Bener gue, Min. Pulau Jawa rasane legi, kripik minjo dipangan asu, Arab mulya kuku mersuti, buta ijo aja dikuku.
Sopo kayak itu? Selamat malam, Mas. Yo, malam. Misi, maaf mengganggu. Mau Iya. numpang tanya apa di sini rumah Wagimin? Wagimin sing ndi ya? Wagimin. Ora ono sing jenenge Wagimin ning kene. Itu Mas, orangnya kira-kira setinggi saya. Rambutnya hitam, badannya agak-agak sedikit kurus. Oh, Wagimin Goleng itu. Oh. Wah, ki ambake mboten wonten mriki malih, Mas. Aduh. Maksudnya apa sih, Mas? Kalau mben ki ambake manggen wonten mriki, Mas. Nanging sampun dangu niki mboten mriki malih. Kadosipun ki ambake mboten saged bayar kontrakan. Pindah ning ngendi, Mas? Wah. Kula mboten ngertos, Mbak. Aduh. Nggak ada gunanya kita di sini. Lebih baik kita lapor polisi aja. Saya antar Tuti sama kamu dulu ya. Miss ya, Mas ya. Malam. Monggo, Mas. Monggo, Mbak. Pak, saya perempuan baik-baik, Pak. Saya bukan pelacur. Semua perempuan malam yang kena razia juga mengaku perempuan baik-baik, Mbak. Iya, tapi saya benar-benar, Pak. Saya bukan perempuan malam, Pak. Baiklah, kalau Anda bukan perempuan malam, mengapa Anda keluar malam-malam? Lagi pula saat ini Anda tidak punya identitas apapun juga. Tolong katakan, di mana alamat keluarga Anda? Saya yatim piatu, Pak. Saya udah nggak punya keluarga lagi. Artinya tidak ada siapapun yang bisa menjamin kebenaran kata-kata Anda. Iya kan? Ada-ada saja Anda. Pak, sebentar tunggu di sini ya. Oh, baik, Pak. Pak, ini teman saya, Pak. Dia tahu kalau saya perempuan baik-baik, Pak. Gun, kamu bilang sama bapak ini kalau saya bukan pelacur. Kamu kan tahu siapa saya sebenarnya, Gun. Kamu lebih rendah daripada pelacur, Widya. Kamu bukan hanya jahat, tapi kamu kejam. Anda kenal perempuan ini? Iya, Pak. Tapi saya kemarin bukan untuk ngurus dia. Saya mau melaporkan penculikan anak saya. Penculikan? Apa maksud kamu? Saya tahu Agung ada di mana. Saya bisa temuin kamu sama Agung. Tapi kamu harus keluarin saya dari sini, Gun. Agung hilang dicuri pegawai hotel yang namanya Wagimin, tahu nggak? Nggak mungkin. Aku yang titipin Agung sama Ibu Tuti. Dia yang jaga Agung. Dia yang menjaga sementara kamu melacurkan diri. Kamu mau menghidupi anak saya dengan uang hasil pelacuran diri kamu? Iya. Maaf, Pak. Di mana saya harus melapor? Anda bisa masuk ke dalam. Nanti di sebelah kanan akan ada yang membantu Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Gun jangan pergi dulu, Gun. Tolong aku, Gun, keluarin aku dari sini, Gun. Gun, tolong aku, Gun. Guntur. Ayo jalan. Gun. Kebahagiaan mulai menunjukkan cahayanya dalam kehidupanku. Rasa takut akan kematian kini tak lagi menghantui.
Yang kini kurasakan adalah rasa takut, kehilangan seseorang yang sangat kucintai, Guntur. Non Laila belum tidur? Belum, Nan. Apa hari ini Guntur telepon saya? Gak ada, Non. Ada juga dari dokter Alfian. Dia menanyakan keadaan Non Laila. Katanya Non Laila seharusnya belum boleh pulang dari rumah sakit. Saya sudah baikan, Kona. Buat apa terus-terusan di rumah sakit? Terus ada juga telepon dari Pak Hairul, Non. Pak Hairul? Iya, katanya kalau bisa Non Laila menghubungi dia di kantor besok untuk membicarakan soal penerbitan buku, Non. Makasih ya, Non. Saya ikut bersyukur. Akhirnya kesehatanmu bisa pulih seperti sedia kala. Terima kasih, Pak. Saya memang betul-betul beruntung. Dengan kondisi yang lebih baik sekarang, saya rasa kamu punya lebih banyak waktu dan energi untuk menulis. Iya. Apa ada sesuatu yang kamu bawa buat saya? Maksud saya, naskah baru yang siap diterbitkan. Karena menurut saya, pengalaman pribadi kamu berjuang melawan penyakitmu pasti sangat menarik, Ella. Ya, sebenarnya sekarang ini saya sedang menulis bagian kedua dari novel saya yang terakhir, Pak. Cuma, Bapak kan tahu, saya ini tidak terbiasa menulis di depan komputer. Harus dengan tulisan tangan. Rasanya kalau di depan komputer atau mesin tik, ide-idenya nggak keluar, Pak. Itu masa gampang. Di sini cukup banyak yang bisa membantu kamu. Sebentar ya. Ita, coba tolong Roni kemari. Siapa tuh, Pak? Oh, dia penulis juga. Tapi cuma pemula. Ide-idenya cukup menarik, tapi belum cukup kuat untuk diterbitkan sebagai novel. Dia sedang belajar, magang di sini. Nah, ini dia orangnya. Ron, kenalkan, ini Laila. Roni. Saya salah satu penggemar Anda, Mbak Laila. Panggil saja Laila. Obatnya diminum dulu, Mbak. Bagaimana, Dan? Apa sudah dapat kabar dari Guntur? Belum, Mbak. Barangkali dia masih sibuk. Ya Gusti Allah. Bagaimana nasib cucuku? Mbak, kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan melindungi anak kecil itu. Kasihan anak itu. Baru lahir, sudah kehilangan ibunya. Dan sekarang harus berpisah dari ayahnya. Ini semua karena aku memaksakan kehendakku pada Guntur, Dan. Mbak, yang sudah terjadi itu jangan disesali, toh, Mbak. Hidup ini semua sudah diatur dari Yang Maha Kuasa. Kita ini kan cuma menjalani saja. Kesalahan itu ya diperbaiki, bukan untuk disesali. Dan itu barangkali dari Guntur. Halo. Ibu, Guntur. Bagaimana kabar kamu? saya baik-baik aja, Bu. Bagaimana dengan Agung? Apa kamu sudah menemukan Widya? Belum, Bu. Tapi saya segera pulang ke Jakarta, Bu. Ibu baik-baik aja kan? Gak usah pikirkan ibu. Kamu pikirkan anakmu saja. Nanti kalau saya pulang ke Jakarta, saya ceritakan semuanya yang terjadi, Bu.
Yang penting ibu tenang-tenang aja. Bule Dani masih temanin ibu kan? Yang cepat ya Mbak Agung pulang ya. Iya Bu. Sampai nanti ya Bu ya. Iya ya, hati-hati. Halo? Ini Guntur, Om. Guntur? Di mana kamu, Guntur? Saya masih di Jogja. Bagaimana kabarnya Lela? Saya boleh nggak bicara dengan dia, Om? Dia sudah pulang. Kemarin dia ngotot pengen pulang ke rumah. Padahal keadaannya masih belum pulih. Om juga masih khawatir melihat keadaannya, Guntur. Nanti saya bicara sama dia begitu saya kembali ke Jakarta, Om. Ya memang sebaiknya begitu, Guntur. Karena dia hanya bisa nurut sama kamu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Om. Sampai ketemu di Jakarta. Ya, ya. Om juga ikut mendoakan anak kamu, Agung. Oke, sampai ketemu ya. Pak, ini teman saya, Pak. Dia tahu kalau saya perempuan baik-baik, Pak. Gun, kamu bilang sama Bapak ini kalau saya bukan pelacur. Kamu kan tahu siapa saya sebenarnya, Gun. Apa saja kerjaanmu di kantor penerbitannya Pak Hairul? Tidak banyak. Cuma menyunting naskah-naskah yang mau diterbitkan, memasukkan data-data ke komputer, itu saja. Kata Pak Hairul, kamu ini penulis. Dibanding Mbak, saya bukan apa-apa. Kok panggil Mbak lagi sih? Panggil aja Lela. Kamu ada komputer di rumah? Saya belum mampu beli komputer. Oke, kalau gitu kamu bisa pakai komputer di sini untuk mengetik naskah-naskah yang saya tulis tangan. Tapi berarti kamu harus setiap hari datang ke sini. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya tidak keberatan. Pak Hairul juga tidak keberatan karena dia sendiri yang meminta saya untuk membantu Lela. Oke, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik, ya? Mudah-mudahan. Atas nama pihak hotel, kami ikut prihatin atas kejadian yang Bapak alami. Terima kasih atas bantuan Bapak. Saya sangat mengharapkan Bapak bisa memberi kabar tentang pegawai hotel yang bernama Wagimin itu secepatnya. Saya sudah buat laporan ke kepolisian. Ini suratnya, Pak. Tentu kami akan memberikan semua info tentang Wagimin. Hari ini dia tidak masuk. Kemungkinan besar dia tidak pernah akan masuk lagi kalau benar dia melakukan semua kejahatan ini. Bantuan Bapak sangat saya hargai sekali, Pak. Ini kartu nama saya di Jakarta. Di nomor telepon ini Bapak bisa hubungin kalau ada perkembangan mengenai Wagimin. Terima kasih. Selamat jalan. Sekali lagi kami ikut prihatin. Permisi. Monggo. Kemana, Pak? Ke stasiun Tugu, Pak.
Gun, kamu bilang sama bapak ini kalau saya bukan pelacur. Kamu kan tahu siapa saya sebenarnya, Gun. Pak, kita mampir ke kantor polisi dan Rojan sebentar, Pak, sebelum ke stasiun. Baik, Pak. Terima kasih ya, Gun. Kamu masih mau mikirin saya. Maafkan semua kesalahanku, Gun. Aku bersumpah akan membantu kamu untuk mendapatkan Agung kembali. Saya nggak mau kamu ikut campur lagi dalam kehidupan pribadi saya, Widya. Urusan Agung urusan saya. Biar polisi yang menangani. Setiap urusan yang kamu sentuh pasti berantakan. Kamu pasti nggak bisa percaya sama aku lagi ya. Tapi aku mohon, kamu beri aku kesempatan satu kali untuk membuktikan bahwa aku betul-betul menyesali perbuatanku. Izinkan aku menebus kesalahanku, Gun. Saya bukan Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Kalau kamu mau bertobat, minta sama Tuhan, bukan sama saya. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku harus pergi kemana? Harus tidur di mana? Aku gak punya apa-apa lagi. Pak, ke stasiun Tugu, Pak. Gun, kalau boleh aku mau mampir di rumah Ibu Tuti. Aku mau ambil baju-bajuku dulu ya. Jalan Nitipuran ya, Pak. Ya, baik, Bu. Min, anak itu nangis terus. Kamu apain kek supaya jangan nangis? Bujuk sana. Mudah kan? Kayaknya dia lagi nggak enak badan, Mas. Padahal sudah tak kasih obat panas. Mungkin lapar kali ya, Mas ya? Mas, ada susu nggak? Susu? Susu nih mbokmu. Nek kopi akeh. Susu mana? Gawat. Anak bayi kan perlu susu, Mas. Bukannya kopi. Ya wes cepet tuku kono. Duitnya endi, Mas? Min, lebih cepat anak ini jadi duit lebih bagus. Ini belum apa-apa, aku sudah keluarin duit buat beli susu. Sabar, Mas. Habis beli susu, aku tak telepon bapaknya. Nggak ngono. Kue telepon si bapaknya. Baru beli susu. Wes sono. Oke, Mas. Preman miskin. Hotel Mustika, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Bisa bicara dengan Pak Guntur? Pak Guntur, kamar berapa, Pak? Kamar 442. 442. Maaf sekali, Pak. Pak Gunturnya sudah check out dari kamar 442, Pak. Iya dulu. Beres. Dia sudah check out, Mas. Terus piye? Bayi kayak berapa piye? Sabar, Mas. Sekarang saya beli susu dulu. Nanti saya cari tahu di mana saya bisa menghubungi Pak Guntur. Oke? Ayo, sekarang kono. Goblok. Aduh. Diam.
Awas kalau kamu nggak menghasilkan duit. Aku memang penjajah cinta. Tapi aku nggak pernah nyusahin orang. Kamu tahu, aku korbankan diriku dan masa depanku untuk anakku di kampung. Nggak kayak kamu. Sejak awal memang aku punya firasat kok. Kalau kamu itu akan bawa masalah. Saya belajar banyak. Dan saya juga bertekad untuk memperbaiki hidup saya. Mudah-mudahan saja ucapan kamu itu serius. Kamu tahu apa yang kamu lakukan dengan anak bayi itu? Sungguh di luar rasa kemanusiaan. Saya akan segera menghubungi kalau saya ada mendapatkan informasi tentang Wagimin dan Agung. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Saya senang bisa menolong, meskipun belum berhasil mendapatkan anak kamu. Sampai ketemu. Bu Tuti. Ya betul. Siapa ini? Anda nggak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, nasib anak Tuan Guntur ada di tangan saya. Saya hanya ingin tahu di mana saya bisa menghubungi Tuan Guntur. Wagimin? Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu menculik anak itu. Diam! Jangan ikut campur. Kalau Anda mau anak ini selamat, lebih baik segera kasih tahu saya di mana saya bisa menghubungi ayah dari anak ini. Ya. Saya tahu alamat juga nomor teleponnya. Permisi. Udah mau pulang ya? Iya. Ini hasil ketikan hari ini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Saya baca ceritanya sungguh bagus. Seperti novel-novel yang lain. Pasti itu sukses. Lalu menurut kamu bagaimana dengan tokoh utama cerita itu? Sungguh tragis. Dia menderita penyakit yang sulit diobati. Saya belum tahu kelanjutannya. Tapi saya harap dia bersedia menerima donor ginjal dari pria yang bernama Guntur. Dan mengikuti nasihat dari dokter. Dokter Alfian. Non, ada telepon dari Dokter Alfian. Makasih ya, Nam. Maaf ya, Ron, saya tinggal sebentar. Nam, Dokter Alfian itu siapa? Dokternya Non Laila. Sudah seperti keluarga sendiri, Mas. Non Lailanya aja yang bandel nggak mau teratur berobat. Makanya Dokter Alfian jadi sering telepon menanyakan keadaan Non Laila.
Non Lela kan habis operasi ginjal, Mas. Harusnya masih dirawat di rumah sakit. Guntur? Selamat malam, Bu. Buat apa bawa dia kemari? Ibu sudah tidak sudi melihat dia lagi. Bu, biarkan kami masuk dulu. Nanti saya ceritakan yang sebenarnya, Bu. Bu. Dia sudah nggak punya tempat tinggal, Bu. Keluarganya juga sudah nggak ada. Maksudmu, kamu masih punya rasa kasihan sama orang yang telah bikin hidup kita berantakan? Anak kamu kan sudah diculiknya. Ibu dibohongi. Dan kamu dipisahkan dari Lela. Kalau Lela tahu dia pulang lagi kemari, apa katanya? Pasti juga dia nggak setuju. Bahkan nanti dia marah. Saya punya alasan lain, Bu. Mengapa Widya saya ajak ke sini? Hah, sudahlah. Terserah kamu saja. Yang ingin ibu tahu di mana Agung. Kenapa cuma Widya yang kamu dapatkan? Bukankah Agung sama dia? Dia diculik salah satu pegawai hotel, Bu. Maksudmu Agung diculik oleh pegawai hotel? Iya. Namanya Wagimin. Saya sudah lapor polisi, Bu. Justru Widya saya ajak kemari karena saya curiga Widya bekerja sama dengan pegawai hotel yang membawa lari Agung itu. Cucuku Agung. Bu, sabar, Bu. Sabar, Bu. Bu, saya juga bingung, Bu. Saya juga sedih. Gun, ibu mau sembahyang dulu. Bulemu sudah menyiapkan makanan. Pasti kamu lapar. Nanti aja lah, Bu. Saya makan sama ibu aja. Enggak, ibu nggak mau makan semeja dengan Widya. Sebaiknya Lela nggak usah diberitahu Widya ada di sini ya. Dan sebaiknya kamu telepon Lela. Ya. Baik, Bu. Guntur, di mana kamu? Di Jakarta. Saya barusan aja tiba, Lela. Bagaimana kabar kamu? Kamu baik-baik aja kan? Iya, saya khawatir habis kamu nggak telepon sama sekali. Gimana Agung? Saya belum berhasil menemukan Agung, Lela. Jadi, pasti saya akan sibuk sekali. Saya harap kamu mau mengerti. Saya harus menemukan Agung, Lela. Iya, saya mengerti, Gun. Saya nggak apa-apa kok. Lagi pula sekarang ini saya mulai nulis novel saya yang baru lagi. Baguslah kalau kamu ada kegiatan. Jadi pikiran kamu nggak kosong. Ya udahlah. Nanti saya telepon kamu kembali. Oke. Kalau sempat saya akan mampir ke rumah kamu. Kamu baik-baik ya? Iya. Nam? Inam? Ada apa, Non? Gini, Guntur kan sudah pulang, Nam. Saya mau buatkan dia cake tape kesukaannya. Tolong kamu siapkan bahannya. Beli sekarang ya? Baik, Nan.
Wah, kelihatannya mau ada acara istimewa nih. Baunya wangi sekali sampai tercium dari luar. Kamu baru datang, Ron? Iya. Barusan ke kantor dulu baru kemari. Rupanya kamu bukan cuma pinter nulis, tapi juga pinter masak. Ya, sekali-sekali untuk kesempatan-kesempatan khusus saja kok. Hari ini kan Guntur pulang, makanya saya bikin ini, cake tape kesukaannya. Guntur? Iya, dia calon suami saya. Kok namanya sama dengan nama tokoh yang ada di naskah cerita kamu? Iya. Jangan-jangan cerita yang sedang kamu tulis ini kisah nyata? Iya. Menurut kamu gimana? Kamu kan juga penulis. Biasanya penulis itu punya insting yang tajam. Non, kelihatannya udah matang, Non. Kalau gitu kamu panggilin taksi deh, saya mau antar kue ini. Ya, baik, Non. Tapi hari ini kan ada meeting sama Pak Hairul. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya sampai lupa. Hari ini saya mau ketemu Bu Dirjen membicarakan malam dana PMI itu kan? Ya, Pak Hairul pesan jangan sampai tidak hadir, karena Bu Dirjen nanti kecewa. Gimana ya? Kalau perlu, saya bisa mengantarkan kue itu. Oke deh. Diam-diam aku pun mencuri pandang kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku